ini dah. Nggak bisa masuk. Udah, coba Ibu. Udah, saya rekam ya. Oke, kita mulai ya. Oke, siapa dulu yang mau jadi coach? Saya coachnya, Ibu Oke, Alin ya. saya coachnya. Coaching. Kita mulai ya Ibu ya. Siap. Halo Ibu Alin, bagaimana kabarnya hari ini? Saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu Arlin tentang perkembangan motorik halus pada anak-anak PAUD atau TK ya, yang ingin Ibu capai pada pembicaraan kita hari ini. Inggih Bu, tas pengkara kabar tiang baik. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu. Jadi begini, saya ingin mencari solusi nih buat membantu anak-anak yang mungkin masih mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halusnya. Nah, saya ingin agar mereka itu bisa memegang pensil dengan benar lah, minimal bisa memegang pensil. Untuk dalam pendidikan anak usia dini kan kita juga ada kegiatan peran menulis kan gitu. Jadi ketika mereka sudah bisa memegang pensil dengan benar, jadi mereka akan dengan mudah untuk meniru membuat tulisan atau goresan. Baik, bagus sekali Bu. Tujuannya yaitu ingin membantu anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik, contohnya dalam memegang pensil Ibu ya. Baik, itu kita cari solusi yang bisa kita terapkan dalam permasalahan yang Ibu. Kita mulai dari tujuannya. Nah, tujuan dari Ibu membantu anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halusnya. Apa kira-kira tujuan yang Ibu ingin capai? Untuk tujuannya, saya ingin menciptakan lingkungan kelas yang bisa mendukung kemampuan motorik halus anak. Nah, terutama dalam mengembangkan terutama kemampuan mereka dalam memegang pensil, kemudian bisa masih karena kebanyakan anak juga masih kaku dalam menggerakkan jarinya ketika menulis gitu loh. Tulisannya juga tidak tebal dan masih seperti masih mengambang gitu, Bunda. Nah, luar biasa sekali ya tujuan Ibu, yaitu agar membantu siswa mengalami keterlambatan bisa menulis Ibu ya. Luar biasa sekali. Nah, sekarang saya ingin tanya, kira-kira rencananya bagaimana Ibu untuk mengetahui permasalahan dari siswa tersebut? Kira-kira Ibu posisi di mana sekarang? Dari skala 1 sampai 10, Ibu di posisi yang mana untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau dilihat dari skalanya, saya mungkin berada di skala 5, Bu, karena masih perlu banyak belajar lagi tentang bagaimana cara mendukung perkembangan motorik halus pada anak. Oke, luar biasa sekali Ibu. Tapi itu sudah bagus ya. Ibu sudah merasa diri di skala 5, itu sudah bagus juga. Terus saya ingin nanya, apa sih potensi atau kekuatan yang bisa Ibu manfaatkan dalam mencapai tujuan untuk membantu siswa dalam mendukung saraf motorik halusnya Ibu? Apa kira-kira potensi yang Ibu sudah miliki? Potensi yang saya miliki Bu ya, jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik, kita sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan sekolah, di lingkungan kelas terutama. Jadi, kita bisa menstimulasi anak, kemudian memberikan mereka latihan, contoh-contoh dari latihan pengembangan kemampuan motorik halus anak. Bagus sekali Bu, luar biasa. Berarti Ibu dengan memberikan contoh-contoh kecil ya Bu ya. Itu potensi yang sudah Ibu miliki. Nah, kalau potensinya udah bagus sekali tadi. Kalau sekarang kira-kira peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat dari situasi tersebut apa kira-kira?
peluangnya kita bisa mencari saran dari ahli atau sesama guru yang pernah mengalami hal yang serupa seperti yang saya alami saat ini. Kemudian kita juga bisa searching di Google atau sumber lainnya tentang bagaimana menstimulasi perkembangan motorik halus pada anak. Bagus Bu, luar biasa. Yaitu Ibu mencari, Ibu mau mengembangkan diri Ibu dengan cara mencari di sumber lainnya seperti internet. Ibu juga minta saran dari para ahli, itu luar biasa sekali Bu. Nah sekarang kita inginnya kan pasti semua itu berjalan dengan lancar. Tapi pasti ada kendala yang akan muncul. Kira-kira adakah hambatan atau kendala yang mungkin menurut Ibu yang akan muncul pada saat Ibu melaksanakan membantu siswa dalam meningkatkan saraf motorik halusnya. Untuk hambatannya mungkin waktu ya Bu ya, karena kita memerlukan latihan yang berkepanjangan, yang tidak terputus. Jadi kita memerlukan waktu yang lebih lama. Itu aja sih kalau menurut yang kendalanya. Baik, kendalanya yang Ibu Aden katakan tadi, yang saya simak itu adalah kita memerlukan waktu yang lama ya Ibu ya. Ya, Iya. berarti kira-kira bagaimana nih cara mengatasi agar waktu itu bisa kita persingkat, waktu itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Kira-kira apa itu Bu dalam menghadapi hambatan Eh, tersebut? kita mungkin bisa memberikan berbagai memberi variasi latihannya Bu. Kemudian dengan memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak yang masih membutuhkan. Jadi kita bisa mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuannya. Yang ini masih perlu bimbingan ekstra, yang ini sudah bisa mandiri. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan ekstra itu kita lebih prioritaskan agar mereka segera bisa, mengikuti teman-teman yang lainnya dalam perkembangan motorik halusnya, Bu. Bagus Ibu. Ibu sudah bisa memilah yang mana harus diprioritaskan, yang mana harus kita bimbing, di mana kita harus memberikan sebagai fasilitator ya Bu ya. Baik, bagus sekali Oke. Bu. Nah tadi Ibu sudah luar biasa sekali, sudah memberikan saya beberapa solusi tentang permasalahannya Ibu. Sekarang saya ingin kira-kira apa sih rencana aksinya untuk mencapai tujuan ini? Kira-kira apa itu Ibu? Sebenarnya, ekspektasinya banyak kegiatan yang bisa, Tiang terapkan, Bu. Jadi yang pertama saya akan membuat, modul ajar atau rencana mingguan yang berisi, latihan-latihan yang bisa lakukan bersama di kelas. Nah, seperti menggambar, mewarnai, menggunting, menempel, mengulir baut atau tutup botol, kemudian membuat kolase. Jadi, kita menciptakan pembelajaran yang membuat anak-anak itu, kegiatan bermain sambil belajar. Jadi mereka tidak menyadari bahwa pada saat itu mereka sedang belajar, mereka menyadarinya, "Oh, kita lagi mainan kok, kita lagi santai mewarnai," gitu. Padahal sebenarnya kegiatan itu, eee, sangat bagus untuk merangsang perkembangan motorik halus mereka. Baik, berarti secara tidak langsung Ibu juga memberikan kenyamanan kepada siswa untuk mereka mengeksplor dirinya sendiri itu Bu ya. Inggih. Mereka ya diberikan kebebasan bagus sekali Bu. Tentunya ada prioritas dalam rencana ini. Kira-kira apa sih prioritasnya Ibu dalam kegiatan itu? Prioritas saya semua anak mendapat perhatian, semua anak mendapatkan kesempatan dan, mereka bisa berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan. Jadi tidak ada anak yang merasa, "Oh saya nggak diperhatikan, oh saya tidak diajak," gitu Bunda. Prioritas saya adalah, mereka semua mempunyai kesempatan dan, partisipasi yang sama. Oke, bagus Ibu. Berarti Ibu tidak membeda-bedakan, oh anak ini harus diprioritaskan. Berarti tidak Bu ya, berarti sama semua Ibu ya. Iya. Berarti Ibu sudah
luar biasa sekali, udah sesuai dengan KHD yaitu berpihak pada murid. Nah, kira-kira berapa lama sih waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Mungkin saya membutuhkan waktu 1 bulan, Bu, untuk bisa melihat perkembangan anak-anak. Oke, dalam waktu 1 bulan, saya yakin sih Ibu bisa menerapkan ini karena dari awal kita pembicaraan ini berlangsung, Ibu sangat luar biasa sekali bisa menggali potensi Ibu sendiri dan saya harap bisa tercapai. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi sama Ibu, cara Ibu mengukur keberhasilan itu bagaimana agar berhasil rencana yang telah Ibu buat? Oke, keberhasilannya bisa kita lihat dari sejauh mana anak-anak bisa mengikuti kegiatan. Nah, misalnya ketika pada saat ini mereka yang belum mampu menulis, kita lihat dalam rentang waktu 2 minggu, mereka setidaknya sudah bisa mulai memegang pensil dengan benar. Kemudian mereka bisa, hasil dari goresannya terlihat sangat jelas, kemudian mereka bisa meniru bentuk tulisan. Nah, dari situ kita bisa, melihat, tingkat keberhasilan yang sudah kita capai. Bagus Bu, berarti Ibu secara langsung melihat bagaimana perubahan yang ada pada diri siswa Ibu. Ya, Oke. baik. Tadi Ibu sudah memberikan saya tingkat keberhasilannya. Kira-kira ada nggak? Atau tantangan? Nah, kalau misalnya ada tantangan, bagaimana caranya Ibu mengatasi tantangan atau gangguan jika muncul pada saat Ibu melaksanakan kegiatan ini? Kalau kita bisa membuat evaluasi rancangan setiap minggu. Nah, dari sana kita bisa tahu sejauh mana keberhasilan kita sudah selesai. Kemudian kita juga bisa melakukan refleksi. Jadi setelah kita mengetahui hasilnya, kita merefleksi hasil dari capaian anak-anak kita. Ternyata beberapa anak masih belum berkembang kan gitu misalnya. Jadi kemudian kita bisa membuat rencana lagi. Bagaimana caranya mengarahkan anak yang belum berkembang ini agar meningkat lagi kemampuan motorik halusnya. Itu aja sih rencana, Ya, cara saya mengatasi tantangan atasi yang ya. muncul. Sudah luar biasa sekali itu Bu. Cara mengatasinya sudah artinya terstruktur. Nah, saya kan kembali sekarang tanggung jawabnya Ibu. Nah, Ibu sudah punya tadi rencana aksi yang sangat bagus, luar biasa sekali. Bagaimana dengan komitmennya Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya selalu akan berusaha keras dan tetap konsisten dalam menjalankan rencana ini. Jadi, kita tidak boleh patah, jadi tidak ada murid yang, bodoh, yang ada guru yang tidak sabar. Jadi, kita harus bersabar dan tetap konsisten, gitu Bunda. Luar biasa sekali Bu, benar sekali Bu bilangnya tidak ada guru ya. Ini ya tidak ada yang bilang bodoh sebenarnya cuma komitmen aja ya, komitmen dari diri sendiri. Baik, luar biasa sekali Iya. Bu. Kira-kira siapa sih yang akan membantu komitmen Ibu ini biar bisa berjalan dengan sesuai rencana? Oke, jadi, untuk, berkolaborasi di sini kita memerlukan, dukungan dari berbagai pihak ya. Yang pertama, anak didik itu sendiri, kemudian orang tua, kemudian, semua warga sekolah, dewan guru, kepala sekolah juga, kita harus bisa, berkolaborasi dengan mereka. Jadi, setidaknya tidak hanya saya yang, getol untuk membantu anak-anak meningkatkan kemampuan motorik halusnya, kita juga butuh dukungan dari orang tuanya, dari, temannya, guru-guru yang lain, begitu Bunda. Oke, luar biasa sekali. Berarti Ibu juga menjaga komitmen tersebut dengan berkolaborasi dengan guru, rekan sejawat, kepala sekolah, dan mungkin pihak sekolah yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran siswa Ibu. Ya, luar biasa Ibu. Sekarang kira-kira apa sih tindak lanjut setelah sesi coaching ini Bu? Tindak lanjut saya akan membuat rencana mingguan. Nah, kemudian, berdiskusi dengan guru dan orang tua untuk,
untuk rencana yang akan saya buat. Ya, luar biasa sekali, bagus Bu. Saya yakin Ibu bisa sukses untuk memberikan dukungan kepada anak-anak dalam perkembangan motorik halus mereka. Bu Alin, terima kasih ya atas waktunya telah mau berdiskusi dengan saya. Saya harap rencana yang sudah Ibu jabarkan ke saya bisa terlaksana dengan baik. Inggih. Terima kasih banyak juga Bunda. Saya akan tetap semangat menjalankan rencana ini. Mohon dukungannya selalu Bunda. Iya Ibu, terima kasih juga. Oke. Oke, sesi selanjutnya ya. Kita tukaran. Tunggu dulu Bu ya. Saya jadi coach dari Bu Guru Sri Suryatnya nih. Tekan lama Bu. Tekan. Tunggu dulu Bu. Tunggu dulu Bu. Ini semua dimulai dari minggu yang lalu dan sampai kemudian Oke. Tunggu dulu ya tadi Bu Raya. Berarti kita mulai sekarang yang SD. Oke, kita mulai Bu. Oke, saya jadi coachnya ya. Iya Ibu. Hai Bu Sri, bagaimana kabarnya? Baik Ibu Alin, kabar saya baik banget. Setengkar ya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang masalah SD yang sering datang terlambat ke sekolah. Nah, apa yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan kita pada hari ini? Terima kasih Bu Alin. Saya sih ingin menemukan bagaimana mencari solusi tentang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Saya ingin mereka itu datang ke sekolah lebih tepat waktu, Ibu. Oke, saya paham banget ini sebuah polemik ya bagi kita juga bagaimana cara kita meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Nah, oke, jadi fokus kita hari ini adalah mencari solusi bagaimana siswa itu datang ke sekolah tepat waktu. Oke, mari kita mulai identifikasi masalah ini. Nah, menurut Ibu dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Ibu merasa keberhasilan dari dari tujuan kita mencapai bagaimana dari skala berapa Ibu merasa dalam mencapai tujuan ini? Kalau saya sih masih merasa di skala 3, Ibu. Masih banyak sih murid saya yang datang terlambat. Dan itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya, Bu, dalam proses pembelajaran. Terutama ketika siswa sudah masuk, terus tiba-tiba ada salah satu siswa yang baru masuk, jadinya siswa yang sudah rajin itu jadi ikut-ikutan gitu, Bu. Jadi mempengaruhi sekali proses belajar mereka, Ibu. Oke, jadi sangat mengganggu sekali ya Bu ya. Nah, dari kalau menurut Ibu kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Kalau kekuatan yang sudah saya miliki sih, yang pertama saya sudah memberikan dia pemahaman, Ibu. Saya sudah memberikan pemahaman bagaimana kalau dampak mereka itu tidak menaati aturan atau kurang disiplin dalam menjalankan sikap yaitu datang awal ke sekolah. Terus saya juga sudah melakukan pendekatan secara personal kepada siswa tersebut agar mereka bisa memperbaiki kebiasaan terlambat tersebut. Oke, ada nggak peluang atau kemungkinan dari apa yang Anda lihat? Kalau peluang ada, Bu ya. Saya melibatkan orang tua. Terus juga saya juga membuat kesepakatan kelas, Ibu. Dari kesepakatan tersebut saya juga memberikan apresiasi kepada siswa agar mereka itu termotivasi datang ke sekolah tepat waktu. Oke, nah
apa namanya, ada nggak hambatan atau kendala yang muncul pada saat Ibu menerapkan rencana itu? Kalau hambatan sudah pasti ada Ibu ya. Kalau saya lihat dari situasi yang udah sebelumnya itu, hambatannya mereka tuh rumahnya jauh-jauh Bu. Jarak rumah antara rumah dan sekolah tuh jauh. Terus kadang juga alasan mereka tuh katanya nggak ada yang nganter, kan termasuk transportasi juga nggak ada gitu. Makanya mereka kadang-kadang telat waktu datang ke sekolah itu udah karena nggak ada yang nganter gitu Ibu. Oke, jadi hambatannya sudah apa namanya, sudah di. Kemudian ada nggak solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi hambatan yang terjadi? Kalau saya sih kalau menurut saya sih solusi yang bisa diterapkan yaitu dengan melibatkan orang tua, Bu. Karena kan orang tua itu adalah orang terdekat mereka. Jadi saya minta sih orang tua juga lebih aktif, dan terus Nggih. selain itu saya sih mengadakan kegiatan atau memberikan apresiasi bagi siswa yang datang lebih awal ke sekolah, gitu, Ibu. Oke, wah bagus sekali Bu ya. Nah kita masuk ke rencana aksi nih. Nah semua yang Ibu jabarkan tadi itu merupakan suatu langkah yang positif ya dengan membuat keyakinan kelas, kemudian memberikan apresiasi. Nah kemudian bagaimana eh, Ibu merencanakan kegiatan untuk mencapai tujuan ini? Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya itu berencana untuk bekerja sama dengan orang guru dan orang tua. Kemudian saya melibatkan siswa dalam semua kegiatan, mungkin dengan mengadakan acara yang menyenangkan, terus sudah memberikan seperti yang bilang tadi apresiasi di akhir pembelajaran siapa yang datang lebih awal tadi pagi. Nah, mungkin saya berikan poin tambahan ketika mereka datang lebih awal itu Ibu. Oke ya. Nah, kemudian adakah prioritas tertentu dalam rancangan ini? Seperti sebelumnya prioritasnya pasti ada Bu ya. Prioritas pertama adalah pasti melibatkan orang tua, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, orang tua adalah orang terdekat mereka. Terus siswa juga yang berikan kegiatan yang menyenangkan, sehingga mereka kalau datang lebih pagi pasti ada kegiatan yang menyenangkan, misalnya ajak mereka senam. Nah kalau yang datang terlambat kan mereka nggak bisa ikutan senam gitu. Oke, wow bagus sekali ya, itu langkahnya bagus. Nah, kemudian kira-kira butuh jangka waktu berapa lama sih mereka bisa lebih disiplin lagi? Saya harap dalam beberapa bulan pertama ini saya sudah bisa melihat perubahan positif, dan saya harap sih siswa itu udah mau datang ke sekolah tepat waktu. Nah, mungkin Oke, ya. bulan pertama itu Bu ya. Saya harap. Heeh. Kemudian dari rentang waktu itu bagaimana caranya Ibu mengukur nanti keberhasilan dari rencana yang akan Ibu laksanakan ini? Keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu. Terus kita juga bisa lihat semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Itu sih menurut saya Bu, kalau saya lihat dari secara langsungnya. Oke, wah hebat. Kemudian dalam setiap rencana pasti ada tantangannya. Nah, eh, bagaimana Ibu nanti membuat rancangan untuk menghadapi tantangan yang akan ada? Kalau saya masih gimana ya? Kalau saya sih masih mencoba berpikir tentang alternatif solusi, Bu. Jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar, ya saya nyari alternatif solusi yang lain, yaitu dengan berbicara dengan guru
guna mendapatkan masukan dari teman-teman guru maksudnya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya, gitu Bu. Oke, ya. Wah, terdengar bagus sekali ya, Bu. Nah, kemudian dari segi tanggung jawab nih, seberapa besar komitmen Ibu dalam terhadap rancangan aksi yang akan Ibu lakukan? Kalau tentang komitmen saya akan melakukannya secara konsisten, Bu. Saya akan tetap menjalankan itu secara konsisten. Kadang-kadang kan kalau kita nggak konsisten, ya udah rencana yang kita buat nggak bakalan bisa terlaksana gitu sih Bu. Terus saya juga akan berusaha agar siswa itu disiplin dengan cara pendekatan. Nah, yang pertama kan dengan konsisten, yang kedua juga dengan melakukan pendekatan agar mereka datang dengan tepat waktu ke sekolah. Nah, komitmennya sudah sangat bagus sekali. Menurut Ibu, Ibu perlu nggak berkolaborasi dengan orang lain untuk menjalankan rancangan aksi yang akan Ibu ambil? Kalau untuk menjaga komitmen saya itu tentunya saya butuh bantuan orang lain ya Bu ya. Tentunya saya juga akan melaksanakan, tentunya saya akan berkolaborasi dengan guru-guru, sudah pasti dengan orang tua yang akan mendukung komitmen saya ini. Terus mungkin ada beberapa teman yang lain selain guru dan orang tua, yaitu kepala sekolah dan warga dan siswa dalam melaksanakan kegiatan yang saya telah rencanakan. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Kalau untuk tindak lanjut, saya akan terus memantau Ibu, memantau perkembangan sejauh mana sih rencana yang sudah saya buat ini bisa berjalan dengan lancar. Terus jika ada hal yang saya ingin diskusikan, saya minta lagi bantuannya Ibu Arlin untuk membantu saya. Oke, ya. Saya percaya nanti Ibu akan bisa melaksanakan rencana ini. Nah, jika perkembangan atau masih butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya kembali. Saya percaya kok Ibu Sri pasti mampu membimbing anak-anak agar mereka lebih disiplin lagi ke depannya, karena dari dari pembiasaan yang kita lakukan akan membentuk karakter anak-anak didik kita di masa depan. Terima kasih banyak Ibu Arlin, sangat membantu saya sehingga saya sekarang udah merasa lega, dan makasih atas dukungannya juga ya Bu Arlin. Inggih, semangat Bunda. Nah, semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif ya terkait siswa yang sering datang terlambat sekolah. Oke, terima kasih Bu Arlin. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Curhatnya banyak. Sebenarnya saya ingin ketemu langsung sama Oke, timingnya masih 9 menit lagi. Kita Berarti sekarang kita buat lanjut apa ini? melakukan refleksi ya. Refleksi. Oke. Kita buka dulu refleksi. Ya. Inginkan bersama tim bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, selamat siang Ibu. Yang izin stop rekam ya Bun ya. Record ya. Oke. Ya, sudah 40 menit soalnya. Oke, siap. Udah direkam kan?